Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saroni Zaligo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya pada mata kuliah Strategi Operasi dan Rantai Pasok dengan studi kasus 7-Eleven Japan. Nah, topik utama yang akan saya bahas pada kali ini adalah bagaimana 7-Eleven Japan membangun rantai pasok yang sangat responsif sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang cepat berubah dan tetap unggul dalam persaingan bisnis. Nah, sebelum saya masuk studi kasus, saya akan menjelaskan secara singkat tentang 7-Eleven Japan. 7-Eleven Japan ini merupakan jaringan convenience store terbesar di Jepang yang menjual makanan cepat saji, minuman, dan kebutuhan harian lainnya. Nah, karakteristik utama pada bisnis ini adalah permintaan yang sangat dinamis. Kebutuhan pelanggan pada pagi hari itu berbeda dengan kebutuhan pelanggan pada malam hari, bahkan bisa berubah karena faktor cuaca atau hari-hari tertentu. Nah, oleh karena itu 7-Eleven menerapkan rantai pasok yang sangat responsif dengan pengisian ulang cepat dan dukungan dari data real time agar produk yang tersedia selalu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, sebagai jaringan toko serba ada, 7-Eleven berupaya untuk bisa responsif dan menyediakan pelanggan dengan apa yang mereka butuhkan, kapan mereka membutuhkannya, kemudian di mana mereka membutuhkannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja cara yang dapat dilakukan oleh rantai pasokan toko serba ada untuk menjadi responsif dan apa resikonya? Nah, rantai pasok toko serba ada bisa menjadi responsif dengan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan pengisian ulang yang sering dan juga cepat, sehingga toko itu selalu punya produk yang dibutuhkan pelanggan. Namun, resikonya adalah biaya transportasi atau biaya logistiknya dan operasionalnya itu menjadi lebih tinggi. Kedua, dengan menyesuaikan produk berdasarkan lokasi dan juga waktu. Misalnya, stok makanan pagi dan malam hari itu dibedakan. Tapi resikonya adalah kesalahan prediksi permintaan lokal itu bisa terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Dan strategi yang ketiga itu menggunakan sistem informasi real time atau POS untuk memantau penjualan. Namun resikonya di sini adalah ketergantungan tinggi pada teknologi. Jika sistem bermasalah, maka operasionalnya juga ikut terganggu. Kemudian dapat disimpulkan semakin responsif rantai pasok, semakin besar pula biaya dan juga kompleksitas yang harus dikelola. Kemudian 7-Eleven Japan menerapkan strategi yang namanya micro matching, yaitu mencocokkan pasokan dan permintaan secara sangat detail di setiap toko dengan rapid replacement. Nah, pertanyaan yang kedua ini, apa saja resiko dari strategi micro matching menggunakan rapid replenishment? Strategi micro matching ini membuat 7-Eleven sangat responsif karena pasokan itu disesuaikan dengan permintaan toko secara detail dan cepat. Namun resikonya itu cukup besar. Pertama, biaya logistik meningkat karena frekuensi pengiriman dilakukan sangat sering. Kemudian kedua, ketergantungan tinggi pada sistem informasi, sehingga ketika gangguan IT bisa langsung berdampak pada ketersediaan barang. Kemudian yang ketiga, kesalahan data permintaan bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok karena waktu reaksi yang sangat singkat. Nah, oleh karena itu strategi ini memang cukup efektif, tetapi membutuhkan
yang namanya koordinasi dan disiplin operasional yang sangat tinggi. Kemudian untuk mendukung strategi ini, 7-Eleven mengatur beberapa hal penting. Nah, pada pertanyaan yang ketiga ini, apa yang telah dilakukan 7-Eleven dalam pemilihan lokasi fasilitas, manajemen inventaris atau inventory, kemudian transportasi, dan juga infrastruktur informasinya untuk mengembangkan kemampuan yang mendukung strategi rantai pasokannya di Jepang. Dalam lokasi fasilitas 7-Eleven di Jepang memilih lokasi toko secara berkelompok atau cluster agar distribusinya itu lebih efisien. Kemudian dalam manajemen inventarisnya atau manajemen inventory-nya itu mereka menyimpan stok dalam jumlah kecil tetapi sering diisi ulang untuk mengurangi pemborosan dan juga produk yang kadaluarsa. Kemudian dari sisi transportasi, 7-Eleven menggunakan combined delivery system dengan truk berdasarkan suhu produk untuk mengurangi jumlah kendaraan. Nah, terakhir dari sisi infrastruktur informasinya sangat kuat melalui pos dan sistem informasi terintegrasi sehingga data penjualan harian langsung digunakan untuk pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Nah, semua ini mendukung strategi rantai pasok yang sangat responsif. Selanjutnya, 7-Eleven tidak mengizinkan pengiriman langsung ke toko Jepang, tetapi semua produknya itu mengalir melalui pusat distribusinya atau istilahnya distribution center atau DC. Nah, pertanyaannya, apa manfaat yang diperoleh 7-Eleven dari kebijakan ini? Kebijakan yang mewajibkan harus melalui distribusi center ini, dan juga kapan pengiriman langsung ke toko lebih tepat. Nah, 7-Eleven Jepang mewajibkan produk itu melewati distribusi center sebelum sampai ke toko. Nah, manfaat utama dari kebijakan ini adalah pertama, konsolidasi pengiriman sehingga biaya transportasi itu lebih efisien. Selain itu, 7-Eleven memiliki kontrol kualitas yang lebih baik dan jadwal pengiriman yang lebih teratur. Namun DSD atau Direct Store Delivery ini lebih cocok digunakan jika produk memiliki volume yang lebih besar, tidak sensitif waktu, atau pemasok memiliki sistem distribusi yang efisien. Selanjutnya, 7-Eleven juga punya konsep unik yang namanya 7 Dream. Nah, konsep 7 Dream ini memungkinkan pelanggan itu memesan barang secara online dan mengambilnya di toko 7-Eleven. Pertanyaannya, dari perspektif rantai pasokan, apakah konsep ini lebih mungkin berhasil di Jepang atau Amerika Serikat? Nah, menurut saya dari perspektif rantai pasok, konsep 7 Dream ini lebih cocok di Jepang dibandingkan Amerika Serikat karena Jepang memiliki kepadatan toko tinggi, sistem distribusinya juga yang terintegrasi, dan kebiasaan pelanggan yang sering mengunjungi convenience store. Nah, hal ini membuat pengambilan barang di toko itu sangat efisien. Nah, sedangkan kalau di Amerika Serikat itu jaraknya lebih jauh dan kebiasaan belanja berbeda. Ini membuat konsep ini kurang optimal kalau diterapkan di Amerika Serikat. Jadi keberhasilan 7 Dream ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan juga perilaku pada pelanggan itu sendiri. Nah, selanjutnya 7-Eleven juga berupaya menduplikasi struktur rantai pasokan yang telah berhasil di Jepang ke Amerika Serikat dengan memperkenalkan yang namanya CDC atau Controlled Distribution Center. Nah, pertanyaannya, apa saja pro dan kontra dari pendekatan ini, pendekatan CDC ini?
Yang pertama, kelebihan CDC adalah meningkatkan kontrol distribusi, mendukung produk segar, dan mendekatkan sistem Amerika Serikat ke model Jepang. Namun kekurangannya di sini adalah biaya investasi yang tinggi, kompleksitas koordinasi dengan DSD dan grosir yang sudah ada, serta tidak semua produk itu cocok dikendalikan oleh melalui CDC. Nah, sistem campuran ini membuat pengelolaan rantai pasok itu menjadi lebih rumit dibandingkan dengan Jepang. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Amerika Serikat memiliki distributor layanan makanan yang juga mengisi ulang toko-toko swalayan. Kita bandingkan distributor dengan distribusi mandiri pada 7-Eleven. Nah, pertanyaannya, apa saja pro dan kontra dari memiliki distributor yang mengisi ulang toko-toko swalayan dibandingkan dengan perusahaan seperti 7-Eleven yang mengelola fungsi distribusinya secara mandiri? Nah, di sini menggunakan distributor memberi keuntungan berupa biaya awal lebih rendah dan juga fleksibilitas operasional. Namun kontrol terhadap layanan dan responsivitas lebih terbatas. Sebaliknya, 7-Eleven yang mengelola distribusi sendiri memiliki kontrol penuh, respon lebih cepat, dan juga integrasi data yang lebih baik. Nah, tetapi membutuhkan investasi besar dan juga risiko operasional yang tinggi. Pilihan terbaik tergantung pada skala strategi dan juga kemampuan perusahaan. Nah, sebagai kesimpulan, 7-Eleven Jepang berhasil membangun rantai pasok yang sangat responsif dan juga selaras dengan strategi bisnisnya. Strategi ini membuat 7-Eleven unggul dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga menjaga keunggulan kompetitif. Nah, demikian presentasi UAS pada mata kuliah strategi operasi dan rantai pasok mengenai studi kasus 7-Eleven Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.